Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Mengawali khutbah Jum'ah yang insyaallah diberkahi, yang insyaallah yang sangat mulia ini, kami wasiatkan kepada kami diri sendiri, khatib diri sendiri, dan kepada seluruh jamaah yang hadir di Masjid Nidaul Islam ini untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya iman adalah dan takwa adalah sebaik-baik bekal kita untuk menuju ke akhirat kelak. Akhirat darul baqa, tempat yang untuk menetap. Dunia hanyalah sementara. Dengan ketakwaan, dengan meningkatkan ketakwaan dan keimanan ini, kita juga berusaha bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hal tersebut ketika kita meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita, kita melakukan ibadah-ibadah, kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan demikian itu adalah salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika engkau menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, la tuhsuha, kau tidak akan bisa menghitungnya. Sidang Jumat, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita sekarang berada di penghujung bulan Rajab di bulan Hijriyah. Kita masih berada di bulan Rajab, bulan yang mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan ini merupakan salah satu di antara 4 bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diharamkan bagaimana? Diharamkan bahwasannya bulan ini adalah bulan yang lebih baik, bulan yang lebih afdal, yang lebih utama daripada bulan-bulan yang lainnya. Dan di dalam bulan ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan haram karena adalah manusia, umat muslim khususnya diharamkan untuk berperang. Karena kesucian bulan ini, kesucian 4 bulan ini, dan salah satunya adalah yang kita berada di sini, yaitu bulan Rajab. Kita diharamkan atau pengharaman untuk melakukan keburukan, kemaksiatan lebih ditekankan lagi. Ketika kita melakukan kemaksiatan, maka apa yang kita terima dari iqab Allah ataupun konsekuensi dari kita melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala akan dilipat gandakan. Maka seharusnya di bulan-bulan seperti ini kita meningkatkan amal ibadah kita memperbagus amal kita, sehingga kita bisa terhindar dari gandaan siksaan Allah Subhanahu wa taala ketika melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menghindari perbuatan-perbuatan buruk, kita menghindari amalan-amalan perbuatan yang buruk, dan juga menghindari perkataan-perkataan yang buruk. Inilah yang mungkin sebagian ataupun mungkin kebanyakan umat muslim lalai. Lisan kita,
Bukan hanya anggota badan kita, tapi bukan hanya jawarih kita, anggota badan kita, tapi lisan itu mempunyai peranan penting dalam ketaatan dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak manusia yang keluar dari Islam, dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari golongan kita, yaitu orang-orang muslim, karena lisannya. Betapa banyak di luar sana, banyak kerusuhan, banyak kegaduhan karena lisan seseorang. Maka oleh karenanya, lebih dari yang lainnya, lisan ini perlu kita jaga sehingga kita bisa memaksimalkan ketaatan Allah di bulan-bulan ataupun di pekan terakhir di bulan Rajab ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lisan merupakan suatu daging yang mana tidak mempunyai tulang, sungguh mudah menggerakkannya. Di sisi lain, lisan oleh karena tanpa tulang, lisan menjadi lebih mudah untuk melakukan sebuah kemaksiatan, untuk melakukan sebuah hal yang dimana Allah Subhanahu wa taala tidak meridhoinya. Dan bahkan diriwayatkan bahwasanya lisan ini merupakan anggota badan kita ataupun bagian dari tubuh kita yang lebih banyak menghantarkan manusia ataupun umat muslim kepada neraka jahanam. Nauzubillahi summa nauzubillah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, pernah ditanya, "Wahai Rasulullah, amalan apa yang bisa ataupun yang paling banyak menghantarkan manusia kepada surga?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, fima makna, taqwallah wa husnul khuluq. Taqwallah wa husnul khuluq, yaitu takwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kebaikan akhlak kita ke sesama manusia. Dan di satu waktu dan di kesempatan yang sama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya kemudian, lalu amalan apa yang paling banyak menghantarkan manusia ke dalam neraka jahanam? Nauzubillah summa nauzubillah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-fam wal farj, yaitu mulut dan kemaluan. Maka oleh karenanya, saya di sini mewasiatkan diri saya sendiri selaku khatib di sini dan juga kepada seluruh jamaah untuk benar-benar ataupun untuk berusaha menjaga lisan kita agar apa yang keluar dari lisan kita tidak menyakiti orang lain, agar lisan kita selalu terjaga sehingga Allah Subhanahu wa taala meridhai apa yang keluar dari ucapan-ucapan kita yang bersumber dari lisan kita. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dalam firman ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasannya setiap apa yang bersumber dari lisan ini, yang keluar dari lisan ini adalah dicatat oleh malaikat. Di sana ada malaikat yang setia mencatat, yang setia mengawasi apa yang keluar dari lisan ini. Di dalam surat Al-Qaf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tiada satu ucapan pun yang keluar, yang bersumber dari lisan kita, yang keluar dari lisan kita, melainkan di dekatnya ada malaikat yang mencatat, ada malaikat yang mengawasi. Al-Qaf ayat 18. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Karena beratnya lisan ini, karena sangat perlu dijaganya lisan ini, salah seorang ulama diriwayatkan yaitu Imam Ahmad rahimahullah, dulu diceritakan beliau pernah sakit. Lalu datang salah seorang tabi'in kepada beliau yang bernama At-Tawus rahimahullah. Pada keadaan sakitnya, Imam Ahmad rahimahullahu merintih dalam kesakitannya. Maka
Taus, salah seorang tabi'in, berkata kepada beliau, sesungguhnya rintihan sakit juga dicatat oleh malaikat. Maka sejak nasihat dari Taus ini, Imam Ahmad berhenti merintih. Maka kita perhatikan, wahai jamaah rahimani wa rahimakumullah, betapa menjaganya para ulama terhadap lisan mereka. Bahkan rintihan pun karena sakit dijaga oleh salah satu ulama ini, yaitu Imam Ahmad dan Taus, salah seorang tabi'ut tabi'in. Jamaah muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di sana ada beberapa hal yang mana kita sebagai seorang muslim kadang tergelincir lisan kita, sehingga apa yang keluar dari lisan kita tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, atau bahkan menyinggung salah seorang saudara ataupun beberapa saudara kita. Di antara hal yang mungkin seringkali lisan kita tergelincir di dalamnya adalah, yang pertama, seringnya manusia ataupun kita seorang muslim berdusta. Entah dusta dalam apapun itu, entah dalam bercanda ataupun dalam keseriusan, kadang kita tergelincir dalam hal tersebut. Inginnya kita mempercandai, inginnya kita membuat tertawa saudara kita, ingin membuat teman-teman di samping kita tertawa, tetapi dengan suatu hal yang bohong, ataupun dengan suatu hal yang mana Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai ataupun tidak meridhai hal tersebut, karena hal tersebut adalah suatu kebohongan. Menghalalkan segala cara agar teman kita, agar saudara kita juga tertawa. Maka ini juga merupakan suatu hal yang diharamkan dan tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita sebagai orang yang bekerja di suatu tempat, membelanjakan sesuatu, ataupun kita sebagai orang yang pedagang mengatakan modalnya adalah 50.000 kepada pembeli, tetapi aslinya modalnya hanyalah 30.000. Ini juga merupakan suatu kebohongan. Juga merupakan suatu kebohongan yang mana dengan kebohongan tersebut seorang penjual tersebut ingin mendapatkan keuntungan. Nauzubillahi summa nauzubillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ayatul munafiqi salasun, idza haddatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Tanda-tanda seorang munafik itu ada 3. Jika berkata, dia akan berdusta. Jika dia berjanji, maka dia akan mengingkari. Dan jika dia diberi amanat, maka dia akan berkhianat. Rawahu Bukhari wa Muslim. Maka jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, sebisa mungkin kita menjaga lisan kita agar tidak tergelincir ke dalam hal ini, tidak tergelincir ke dalam apa yang Allah Subhanahu wa taala murkai dan tidak ridhoi Allah. Yang kedua adalah mencela makhluk Allah Subhanahu wa taala, yang mana makhluk tersebut tidak mempunyai daya dan tidak mempunyai upaya apapun untuk membuat kita menjadi terkena musibah ataupun masuk ke dalam mudarat. Sejatinya Allah Subhanahu wa taala dialah yang mengatur semua makhluk yang berada di muka bumi ini. Jikapun ada makhluk yang mencelakai kita, jikapun ada makhluk yang membuat rugi kita, maka itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Terkadang tanpa kita sadari, ketika hujan turun, kita mengeluh, hujan lagi. Cucian kapan keringnya? Nauzubillah summa nauzubillah. Ini merupakan bentuk celaan kita terhadap makhluk tersebut, terhadap hujan, terhadap rizki yang Allah turunkan dari langit. Allah mengatur hal tersebut. Allah mengatur hujan tersebut untuk turun. Ketika seseorang mencela makhluk yang mana itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dia berarti juga mencela sang pencipta makhluk tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan terlebih lagi, makhluk itu adalah makhluk yang mana Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai alamat, sebagai bentuk, sebagai tanda bahwasannya makhluk itu adalah
tanda sebuah ibadah, tanda sebuah datangnya ibadah yang agung. Sebuah suara lantunan yang Allah Subhanahu wa taala jadikan alamat sebagai itu adalah waktunya untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi summa nauzubillah. Menyamakan sebuah lantunan yang agung, sebuah lantunan yang mana lantunan tersebut untuk menandai bahwasannya kita untuk harus bergegas ke dalam masjid Allah Subhanahu wa taala disamakan dengan sebuah suara hewan. Dan bukan hanya suara hewan, tetapi hewan yang najis di dalam agama kita. Nauzubillahi summa nauzubillah. Maka harusnya kita menjaga lisan kita. Kita selalu berpikir apa yang akan keluar dari lisan kita. Apakah itu bentuk yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah lisan, apakah suara, apakah perkataan yang keluar dari lisan kita akan menyakiti orang lain? Apakah orang lain akan tersinggung dengan suara ataupun perkataan yang keluar dari lisan kita? Apakah nanti dengan perkataan ini akan muncul kegaduhan? Apakah lisan ataupun perkataan yang keluar dari lisan kita akan menjadikan kerusuhan atau tidak? Seharusnya kita lebih berpikir tentang hal tersebut sebelum kita mengucapkan sesuatu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan yaumil akhir dan hari kiamat dan hari akhir, falyaqul khairan aw liyasmut, maka hendaknya dia berkata yang baik atau lebih baik diam, sehingga apa yang dikeluarkan nantinya dari lisannya tidak memunculkan kegaduhan, tidak memunculkan perusuhan, tidak memunculkan sesuatu yang tidak menjadikan suasana tidak enak. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Beginilah kita, beginilah manusia. Kadang kita merasa, kadang kita menganggap sesuatu itu adalah remeh. Kita menganggap sesuatu itu tidak mengapa. Tetapi di sisi Allah Subhanahu wa taala, hal tersebut adalah hal yang luar biasa. Hal tersebut adalah hal yang agung. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Nur. Di dalam potongan ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berkata, "Wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'azim." Dan kau menganggap hal tersebut remeh, dan kau menganggap hal tersebut ringan saja, padahal di sisi Allah Subhanahu wa taala hal tersebut sangatlah besar. Surat An-Nur ayat 15. Jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dari Sufyan As-Tsauri, Sufyan Abdullah As-Tsaqafi radhiyallahu anhu, beliau pernah berkata, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kabarkan padaku, ceritakan kepadaku suatu hal yang bisa aku jadikan pedoman." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qul Rabbi Allah tsumma istaqim." Kemudian Sufyan bin Abdullah bertanya lagi, "Wahai Rasulullah, apa yang paling engkau takutkan kepadaku?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil memegang lidahnya, beliau menjawab, "Hadza." Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, seyogyanya kita berusaha untuk menjaga lisan kita agar tetap apa yang dikeluarkan, apa yang disumberkan dari lisan ini tetap diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak menyakiti siapapun, tidak membuat tersinggung saudara-saudara kita, teman-teman kita, dan semua yang di sekitar kita. Jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dengan lisan pun seseorang juga bisa mendapatkan derajat yang tinggi. Sebagaimana dengan lisan orang bisa dihantarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ataupun dengan lisan merupakan sebab banyaknya manusia yang terjerumus ke dalam api neraka.
Bagaimana lisan kita bisa mengangkat derajat kita? Sudah pasti dan tidak lain dan tidak bukan adalah dengan mengarahkan lisan kita menuju hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, menuju hal-hal yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan zikir, dengan berdoa, dengan salat dan lain sebagainya yang mana hal tersebut adalah ibadah lisaniyah. Jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kita berdoa agar Allah Subhanahu wa taala terus memberi kita taufik, terus mengarahkan kita agar menjadikan lisan kita yang keluar dari lisan ini adalah hal-hal yang kebaikan, hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum fastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallimu ala Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bitaqwallahil aliyyil azim wa alamu anna Allah amarakum bi amrin azim, amarakum bis salati wassalam ala nabiyyihil karim. Faqala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isra kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma kfina bihalalika an haramika waghnina bifadlika amman siwak. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matika wa tahawuli afiyatika wa fujaati niqmatika wa jami'i sakhatika. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wa min sayyi'il asqam. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum waladzikrullahi akbar. Aqimussalah.